Para ahli hikmah, ulama-ulama yang diberi Allah rahasia-rahasia daripada segala macam sesuatu, disebut ulama hikmah. Ujar mereka itu bagus diamalkan untuk orang-orang yang ketujuh berlambat beribadah kepada Allah. Ini kalau beribadah ketujuh berlambat, sembahyang ketujuh berlambat, bersedekah ketujuh berlambat. Ini orang yang pemalas beribadah kepada Allah ini, ujar ahli hikmah mengatakan bagus mengamalkan 37 kali. Nah, jadi amalkan yang bersembahyang 37. Nah, orang yang mewirikkan ini, maka sifat malas beribadah itu akan hilang pada dirinya. Dia akan selalu menjadi orang yang awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkakan enggak nasuruhnya membaca, kada panjang juga. Pas orang baca, anak membaca juga. Nah, ini rajin kedua-duanya. Apa amalannya wahai Rasulullah? Baca ajar Nabi cukup sekali di sehari bacaan itu. Nah, orang yang mengamalkan ini akhirat. Dan setiap orang yang mengamalkan satu amalan, maka ini sifatnya akhirat. Orang yang melaksanakan akhirat pasti akan dapat dunia di baliknya itu. Orang menanam rumput, kadang akan tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, maka rumput akan pasti tumbuh. Rumput laksana dunia. Nah, orang yang mengamalkan itu jar ulama, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya maupun hartanya. Nah, diamalkan tiap hari, keluarga kita akan jadi keluarga yang barakah. Kalau mendapat keberuntungan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-awwalu huwa alladhi laysa qablahu syai' aw huwa alladhi lam yasbikhu bil wujudi syai'. Al-awwal artinya dialah yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Tidak ada sebelum Allah itu apapun. Makanya nama Allah ada Al-Awwal, yang aslinya awal, tambah alif lam jadi Al-Awwal. Tidak ada sebelum Allah itu apapun. Atau ada sebagian lagi ulama yang memberikan definisi alladzi lam yasbikhu bil wujud syai'un, yang tidak ada yang mendahului Allah itu pada adanya oleh sesuatu jua pun. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah pada adanya sesuatu apapun. Jadi artinya yang awal ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebelum Allah itu yang ada apapun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu
walam yakun syai'un ghairah. Telah ada Allah dan tidak ada sesuatu selain Allah. Allah itu sudah ada, yang lain apapun belum ada. Makanya disebut Al-Awwal. Al-Awwal yang pertama artinya. Karena tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairah. Nah itu makna arti Al-Awwal. Wal akhir, sedangkan arti nama Allah Al-Akhir. Walladzi laisa ba'dahu syai'un. Alladzi baqiya ba'da fana'i khalqih. Pertama, ada sebagian ulama yang mengartikan nama Allah Al-Akhir itu dialah yang tidak ada sesudahnya sesuatu. Sesudah Allah itu kada ada lagi sesuatu apapun. Dialah yang akhir dari segala sesuatu. Atau arti Al-Akhir itu dialah yang kekal sesudah binasa makhluknya. Disebut Al-Akhir. Allah berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti berakhir, pasti binasa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha akhir itu. Warada fil hadis, mendatang dalam hadis, anna Israila akhir khalqillah mauta. Israel, malaikat maut, pencabut roh, itu paling akhir mati di antara seluruh hamba-hamba Allah. Karena ini tukang cabut. Amunnya dulu mati, siapa lagi yang cabut? Jadi manusia, semuaan makhluk Allah yang hidup ini, termasuk malaikat-malaikat, itu semuaan yang mencabut ruhnya adalah Israel. Israel ini paling pendudian mati, paling terakhir mati. Begitu Israel ini sudah selesai menjalankan tugas, seluruh makhluk hidup dicabutnya ruhnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa alim bih wa huwa a'lamu bih. Allah berfirman kepada Israel, paman bakia, jar Tuhan, hai Israel, siapa lagi yang ada? Siapa lagi yang ada? Si Fulan sudah mati, Jibril sudah mati, Mikail sudah mati, Israfil sudah mati. Habis malaikat matian. Ya Tuhan, hai Israel, siapa lagi yang masih ada? Qala baqitu ana. Ujar Israel, baqitu ana, ulun masih ada. Ulun masih ada. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, anta khalqum min khalqi khalaqtuka lima tara. Injil Tuhan, wahai Israel, engkau ini adalah makhluk dari makhluk. Engkau adalah makhluk dari sekian makhlukku. Aku ciptakan engkau sebagaimana yang kau lihat. Aku tugaskan engkau sebagaimana yang kau ditugaskan. Maka al-an, sekarang matilah engkau. Allah cabut sendiri rohnya itu Israel. Pamata, maka matilah Israel. Nah, habis sudah, ada lagi makhluk hidup di seluruh jagat raya alam semesta ini. Kalau ada lagi yang hidup, semuaan sudah meninggal, semuaan sudah mati.
Summa qala, kemudian Allah berfirman, begitu sudah habis ini makhluk hidup, sudah matian semuaan, ujar Allah, anal jabbar, akulah yang maha memaksa. Akulah yang maha memaksa. Limanil mulkul yauma, sekarang ini ujar Tuhan, kerajaan itu milik siapa? Allah bertanya, Allah jawab sendiri, ya Tuhan, sekarang kerajaan itu milik siapa? Lillahil wahidil qahar, bagi Allah yang maha esa dan maha perkasa. Summa yunadi ta'ala, kemudian Allah berseru, ala man kana li syarikan falyatini, jar Tuhan, siapa yang ada sekutuku datang ke sini. Mana ada sekutu-sekutuku, mana ada Tuhan-Tuhan yang lain. Falyatini, hendaklah datang kepadaku. Falam ya'tihi ahad, maka tidak ada yang datang seorang jawab pun, karena semua sudah mati. Nah, disitulah nama Allah Al-Akhir. Allah itu maha akhir. Tidak ada lagi sesudah Allah itu sesuatu. Tidak ada sesudah Allah sesuatu. Makanya disebut Allah Al-Akhir, yang maha akhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau Israel itu paling terakhir makhluk Allah yang mati, lalu siapa yang pertama dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat pertama yang dihidupkan Allah sesudah matinya seluruh makhluk hidup, yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat Israfil alaihissalam. Israfil dihidupkan oleh Allah. Kun hayyan ya Israfil, jadilah engkau hidup hai Israfil, maka hiduplah Israfil alaihissalam. Untuk apa Israel dihidupkan oleh Allah? Untuk satu tugas, meniup sanggakala. Ono bihaqis sur, ditiuplah sanggakala yang kedua. Ditiup oleh Israfil sanggakala yang kedua itu, maka semua yang dikubur, semua yang mati bangkit kembali. Bangkit kembali. Siapa yang pertama bangkit? Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man tanshaqqu anhul ard. Jar Nabi, akulah penghulu seluruh manusia di hari kiamat, dan akulah yang pertama belah bumi daripadanya. Jadi malaikat Israfil ini menurut pendapat yang mu'tamad 2 kali meniup sanggakala itu. Pertama sanggakala ditiup, mati seluruh yang bernyawa kecuali orang-orang tertentu yang masih hidup. Sudah habis semuaan matian, nah sekali lagi Israfil ini meniup untuk dibangkit kembali seluruh makhluk yang mati itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan nama Allah Al-Akhir tadi. Mas, tidak ada lagi sesudah Allah itu sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau ada beberapa menyebut nama Allah ini. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ini doa Nabi. Ya Allah, engkau adalah yang awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu. Dan engkau ya Allah yang akhir, tidak ada sesudah engkau sesuatu itu. Jadi jelas bahwa al-awwal, al-akhir ini nama Allah
dan langsung dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada pula dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal dan dialah yang maha akhir. Nah, sehingga siapa-siapa yang mengingkari nama Allah al-awwal dan akhir ini, dia berarti mengingkari Al-Quranul Karim. Mengingkari Al-Quran berarti dia sudah keluar daripada agama Islam. Jadi kita wajib percaya bahwa di antara sekian nama Allah itu ada nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir. Wa qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, fal awwal yadullu ala anna kullama siwa hadisun. Nama Allah Al-Awwal yang artinya tidak ada sebelum Allah itu sesuatu, atau arti tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa selain Allah itu hadis, baru artinya. Selain Allah itu hadisun, berarti baru. Apakah ngarannya? Bila selain Allah itu baharu. Karena yang awal itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari kah, bulan kah, bintang kah, Rasulullah kah, malaikat kah, semua itu adalah hadis baharu. Karena yang awal hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini suatu i'tikad yang wajib kita i'tikadkan. Satu keyakinan yang wajib kita yakini bahwa selain Allah itu pasti tadudi pada Allah. Setiap yang tadudi pada Allah berarti itu baru dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal awwal yadullu ala annahu ta'ala ghaniyun an kulli ma siwa. Nah, demikian pula bahwa nama Allah Al-Awwal ini menunjukkan bahwa Allah itu terkaya dari segala sesuatu dan kada berhajat kepada siapapun. Karena dia ada sebelum adanya sesuatu. Berarti dia kada perlu dengan siapapun, bahkan selain Allah yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kawal surangan dalam dunia nih. Kalau kawal surangan mesti kita bahajat kepada orang lain, mesti kita bahajat kepada makhluk lain untuk melangsungkan hidup kita. Nah, jadi yang terkaya, yang kada perlu kepada siapa jua pun itu hanya satu, Allah Al-Awwal ini. Para ahli hikmah, ulama-ulama yang diberi Allah rahasia-rahasia daripada segala macam sesuatu disebut ulama hikmah. Dia bukan hanya bisa memahami yang nyata dari sesuatu, tapi tahu apa yang tersembunyi dari sesuatu itu. Ini adalah ulama hikmah. Nama Allah Awwal ini, ujar mereka itu bagus diamalkan untuk orang-orang yang ketujuh berlambat beribadah kepada Allah. Ini kalau beribadah ketujuh boleh lambat, sembahyang ketujuh boleh lambat, bersedekah ketujuh boleh lambat, membaca apakah engkau paampihaninya, sembahyang engkau pendudianinya. Nah, orang yang ketujuh boleh lambat beribadah kepada Allah ini, orang yang pemalas beribadah kepada Allah ini, ujar ahli hikmah mengatakan bagus mengamalkan ya awwalu ya awwal.
Ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Berapa kali sehari sesuai dengan bilangannya. Awal itu adalah 37 kali. Ini bila handap ini bergairah sedikit. 37 kali. Ya, kalau kita bergairah hendak mengamalkan karena handap. Jaka 2000 jar bersemangat kata kita. Nah ini 37. Sesuai dengan angkanya. Alif 1, waw 6, lam 30 awal. Nah, jadi amalkan ini bersembahyang 37. Ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Bila pas tanda tasbih 33 tambahi 4. Kadang alih kata menghitung. Nah 37. Nah orang yang mewirikkan ini, mewirikkan itu artinya merutinakan itu dibaca hari-hari, maka sifat malas beribadah itu akan hilang pada dirinya. Dia akan selalu menjadi orang yang awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkakan enggak yang punya penguliran nasuruhnya membaca kada panjang juga. Nah ini digani ini nakna ya Allah seorang baca anak membaca juga. Nah, ini rajin kedua-duanya. Ya awal 37 kali. Ujar ulama ahli hikmah, ini bermanfaat untuk menghilangkan penyakit malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hidup dalam satu rumah tangga yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Ada susah. Nah, cuma sangat sederhana. Pembantu kada berisi. Sehingga Siti Fatimah itu seringkali melatup tangan si Dinduna. Kenapa? Karena mairik gandum. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Siti Fatimah ini orang yang sudah pasti masuk surga. Orang yang sudah pasti masuk surga. Tapi dalam dunia hidupnya sangat sederhana. Kada punya pembantu, betapa sorangan, maanu gandum surangan sampai melatup tangan si jin. Ujar Sayyidina Ali, wahai Fatimah, coba paling kami datangi abah tu nah, mintuha Rasulullah. Minta lawan sidin, ngapakah? Segan manug di rumah ni na, minta pembantu kah, minta budak kah, minta apakah? Nah, berangkatlah Fatimah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari di rumah Rasulullah kadada, dicari di masjid Rasulullah kadada. Sekalinya berada di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini salah satu perempuan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ini perempuan Habasyah, perempuan Hirang, perempuan negro. Ini termasuk perempuan yang sangat berjasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan teman dari ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha. Nabi sedang berada di rumah Ummu Aiman. Kalau ada khilaf ngaran sidin Barakah Al-Habasyah. Lalu di situ ternyata Nabi sedang berada di rumah situ, dikatuk oleh Fatimah. Siapa? Oh Fatimah. Bukai jar Nabi, bukai. Apa kabar wahai Fatimah? Ujar Fatimah, wahai Rasulullah, kami dalam keadaan kesusahan. Kami dalam keadaan kesusahan. Beri kami sesuatu, apakah daripada dunia ini? Ujar Nabi, cam pilih dua. Itu ada kambing, mau nikam hendak ambil 5 ekor. Ambil 5 ekor kambing, kau boleh ke rumah. Atau ujar Nabi, cam hendak ini nah. Tadi Jibril hanyar datang memberi amalan. Amalannya beliau amalkan ini bagus. Nah, berhubungan dengan nama Allah awal akhir nih.
Apa amalannya wahai Rasulullah? Ujar Fatimah. Ujar Nabi, baca ajar Nabi, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Baca sekali. Nah itu hendak itu Nabi jam itu atau ambil kambing menaiku. Jadi Fatimah ulun baik ambil itu hak, baik ambil amalan Tuhan, baik ambil kambing menaiku siapa ada. Nah, lalu Fatimah bulik kepada Sayyidina Ali. Nah, tinggi Sayyidina Ali beri Nabi apa? Kambing kah apakah? Dikisahkan oleh Siti Fatimah. Nabi ada memberi amalan. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nah, orang yang mengamalkan ini akhirat. Dan setiap orang yang mengamalkan satu amalan maka ini sifatnya akhirat. Orang yang melaksanakan akhirat pasti akan dapat dunia di baliknya itu. Setiap kali kita mengerjakan akhirat, dunia pasti akan ada di belakangnya datang mengiringi. Tapi kalau kita ambil kambing, akhirat ini bisa kada umpan. Orang menanam rumput, kada akan tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, maka rumput akan pasti tumbuh. Rumput laksana dunia. Nah, jadi amalan-amalan itu diamalkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan menjadi berkah kehidupan beliau. Nah, jadi inting juga amalannya yang berhubungan dengan nama Allah. Ya awwalal awwalin, ya awwalal awwalin, wahai Tuhan yang awal dari segala yang awal. Wa ya akhiral akhirin, wahai Tuhan yang akhir dari segala yang akhir. Wa ya dzal quwwatil matin, wahai Tuhan yang maha kuat, maha kukuh. Wa ya rahimal masakin, wahai Tuhan yang penyayang kepada orang-orang miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang di antara segala yang penyayang. Nah, orang yang mengamalkan itu jar ulama, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya maupun hartanya. Nah, cukup sekali sehari bacaan itu. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Dah sekali. Nah, diamalkan tiap hari, keluarga kita akan jadi keluarga yang barakah. Kalau mendapat keberuntungan kebaikan baik dunia maupun akhirat.